Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini, dan kita masih berada di bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram. Walaupun kita baru melewati Ayyamut Tasyrik, ya, hari-hari tasyrik terakhir sebelum maghrib semalam, ya. Tetapi walaupun begitu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah ini masih banyak fadilah yang bisa kita dapatkan, karena bulan Dzulhijjah adalah di antara bulan-bulan haram. Di antara bulan haram, bulan Dzulhijjah dari bulan-bulan haram yang lain, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, ya, 4 bulan haram. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah al-muhadirin yang berbahagia, di antara yang kita selalu baca dalam sholat kita adalah yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara ayat-ayat terkait dengan surat Al-Fatihah adalah Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang Engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Engkau berkahi. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konteksnya ada dua. Ya, yang pertama terkait dengan haji, yang kedua terkait dengan umat terdahulu yang telah diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita lihat Al-Quran Al-Karim tidak terlepas menceritakan kisah tentang 3 kelompok ini, ya. Tidak terlepas dari mengkisahkan 3 kelompok. Yang pertama, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri
Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang kau murkai. Waladhdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Jadi ada tiga, Pak. Bu, ya. Tinggal kita pilih saja mau jadi orang yang diberikan Allah nikmat atau orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Dan kita berdoa setiap hari dalam sholat kita untuk menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk, yang diberikan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberikan Allah nikmat yang luar biasa di dunia dan akhirat. Ya. Dan kita juga berdoa agar dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menjadi orang-orang yang sesat. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam surat An-Nisa, ya, kita diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat, ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya. Dan siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim, yaitu orang-orang, mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Kata Allah, minan nabiyyin, yaitu para nabi. Para nabi itu adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur di dalam keimanan dan keislamannya. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mati syahid. Wasyuhada wassalihin, dan orang-orang saleh. Jadi ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah, 4 golongan ini adalah orang-orang yang diberikan Allah nikmat. Ya. Yang pertama siapa Bapak Ibu? Para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang yang jujur dalam keimanan. Dibuktikannya keimanannya, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama makhluk. Ya, pembuktian keimanan dan keislaman itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semua perintah syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlepas dari kisah-kisah yang menceritakan tentang golongan ini, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada kita tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, terus Nabi Ibrahim, terus lagi Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, sampai kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalangan Nabi diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Supaya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Supaya kita menjadikan mereka qudwah, supaya kita menjadikan mereka teladan, sehingga kehidupan kita ini bisa memperoleh nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka juga. Saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira para nabi dan rasul masuk surga kan? Insya Allah pasti masuk surga. Ya kan? Tak ada para nabi dan rasul yang tidak masuk surga. Ya.
Jadi kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, misalkan taat kepada Rasulullah SAW, kata Allah ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Kira-kira kalau sudah bersama para nabi, tempatnya di mana? Di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Simple. Dan kisah para nabi dan rasul itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikisahkan Allah tidak semuanya memang. Ya, jumlah nabi dan rasul, jumlah rasul ada 300 sekian rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Para nabi yang diutus Allah ada 125.000 sekian, ya, para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua diceritakan Allah? Tidak. Yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala hanya para nabi dan rasul yang penting untuk kita teladani. Ya, jadi kita nggak usah. Jadi yang 125.000 lagi kok nggak ada ceritanya. Cemana ini? Di mana kita tahunya? Udah Bapak Ibu, kalau memang tidak ada diceritakan Allah, tidak ada pula diceritakan oleh hadis-hadis Rasulullah, nggak perlu kita cari-cari sampai kita tahu siapa yang 125.000 nabi tersebut.